Tanggal berapa? Sebelum November. Tanggal itu berapa? Di bulan Maret. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Sudah SK. Sudah SK-nya tanggal SK berapa? dari Gubesar. Ya? SK-nya tanggal berapa? Bisa saya diam dulu nggak? Loh ya bisa, tapi SK-nya kamu jangan bohong lagi ya. Ini bohong terus ini. Saya bukan bohong. Bohong. Ya, pokoknya bulan Maret saya terima dari SK dari guru besar. Itu Sejak saat itu bisa mencantumkan nama profesor di depannya. Walaupun belum ada pengukuhan. Walaupun belum pengukuhan. Contoh kasus yang utama. Oke, contoh, oke. Saya kasih tahu. Nggak Mas Aiman. Profesor Muhajir Effendi. Nanti. Ya. Loh, sudah dibuktikan belum maksudnya? Dibuktikan dengan lapor. Nah itu yang di situ aja. Lapor tadi misalkan Mas Tepli, ada peraturan Kapolri sendiri. Kalau mau diperiksa lapor, satu harus ada laporan polisi. Tadi Bang Rasman nanya, termasuk saya koreksi, KPK pun harusnya laporan polisi bukan laporan kejadian seperti itu. Ini polisi ke depan 2045 harusnya seperti itu, Pak. Ya, itu bagus. Terus yang kedua, ya itu bagus. Itu bagus bahwa Halo Bang Roy. Ya mohon ditampilkan tadi ada juga saya yang mengenai skripsi ya. Skripsi, oke ya. Yang halaman depan atau halaman yang pengesahan? Terima kasih. Yang awal sama yang prakatanya kan. Yang tadi tampilkan oleh. Oke, yang halaman paling depan dulu. Yang tadi menurut Mas Roy itu kertas baru. Ya. Oke, saya tunjukkan ini kertas lama sebetulnya. Oke. Oh, Bang Andi Azwan akan menyampaikan bahwa itu bukan kertas baru kok, kertas lama gitu. Oke. Nggak apa-apa. Kita sambil tunggu ya. Jadi apa yang bisa? Ini. Oh, bukan yang ini. Ini yang berita skripsi. acara ujian. Yang skripsi. Ini selalu akan dapatkan berita acara ujian setelah melakukan uji skripsi. Berbeda. Itu ketikan semua. Datanya, visualnya, fotonya Mas Roy nggak apa? Ya kalau ini boleh kita sebutkan ini dulu deh. Oke, ya. Prakata. Ini setiap mahasiswa UGM itu Ini kan pertanyaan, sorry, biar jelas. Ya, biar menjelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan Mas Roy kan. Kenapa nggak ada Pak Kasmujo? Itu yang sebutkan. Bukan Kasmujo dulu, saya jelaskan dulu mengenai pengertian dari dokternya itu, ya kan satu. Ya. Terus juga jenis kertasnya ini, kenapa lama. Jadi begini, di UGM ini, mohon maaf ya, walaupun saya bukan anak UGM, tapi saya diberitahu oleh Kagama. Diberitahu lain dengan yang saya diinformasikan oleh Kagama, bahwasanya setiap mahasiswa UGM itu membuat skripsi, itu mengetik, itu tidak pada hari itu, tapi dicicil. Bisa berbulan-bulan untuk dicicil. Oh, jadi hari pertama satu poin itu ya. ngetik. Jadi, ya sebelum itu selesai, ya itu pasti kertasnya itu akan juga agak lusuh karena diketik. Kertasnya berbeda. Kertasnya akan tua, akan lusuh. Karena kan dicicil, ya berbulan-bulan untuk itu. Jadi nggak masuk akal. Kata nggak masuk akal bagaimana? Apakah Anda membuatnya itu langsung pada saat itu juga? Karena pakai komputer. Oke, ini pakai mesin tik yang dilakukan. Prakata ini tidak mungkin ditulis di awal. Ini pasti begitu selesai. Kalau ditulis itu data-data. Tadi saya diam loh. Pernah skripsi belum? Saya diam. Iya. Bisa nggak? Saya selesai ini dulu. nggak masuk akal kok. Oke, nanti aja. Nanti saya berikan kesempatan. Saya selesaiin dulu, kan enak loh. Jadi informasinya tuh nggak bias. Iya. Oke. Silakan. Ya. Kelucuannya silakan kita ketawakan. Jadi ini terjadi seperti itu, ya. Karena yang melakukan ini juga adalah teman-teman dari Kagama UGM yang angkatan yang sama, yang menginformasikan saya, teman-teman Pak Jokowi untuk itu, ya. Dan juga mereka punya untuk itu. Jadi kalau dia katakan yang Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya. Kemudian ini sebelum beliau mendapatkan namanya SK. Mereka udah ketik untuk itu. Jadi cantumkan oleh dokter insinyur, bukan profesornya. Nah kalau kita kembali ke halaman depannya. Yang depan, oke kita geser. Enggak, ini maksudnya apa yang mau disampaikan Bung Adezwan? Yang saya sampaikan. Yang Prakata dulu, Prakata, sorry. Ini kan ada dibilang penyusupan, disisipi ya untuk yang ini enggak, yang ini apa yang mau disampaikan? Yang ini yang saya sampaikan, ini dikerjakannya itu bukan dikatakan disisipi dan juga dikerjakan dalam waktu yang lama. Waktu yang lama berbulan-bulan. Ya. Memang ini kan karena yang saya tonjolkan di sini adalah Eman ya. Adalah doktornya ini yang dibilang kenapa tidak pakai profesor. Meskipun tadi ini saya sampaikan, meskipun tadi Mas Roy mengatakan bahwa ini kertasnya lama, ketika dibandingkan dengan yang di depan tadi itu berbeda. Jelas lalu beda. Pertanyaan yang di sini oleh Mas Roy, menurut Mas Roy ya, tidak ada Pak Kasmujo yang dosen pembimbing akademik yang seharusnya juga ada.
Itu. Ya, kalau bicara dosen pembimbing akademik yang ada yang cuma dosen Ucapan terima kasih kan ini? utama, ucapan terima kasih. Itu haknya Pak Jokowi apa dia cantum atau tidak. Oke. Ya kan? Oke. Itu sesuatu yang apakah itu sesuatu yang luar biasa? Enggak juga. Anak durhaka itu. Ya. Oke, Itu kita haknya geser beliau ke kalau dia cantum atau skripsi yang tidak. depan. Oke, clear. Ya. Yang depan ini supaya saya jelaskan kepada Saya jelaskan publik juga dulu ya. saya. Yang kedua, coba. Oke, Nah, ini menurut Mas Roy tadi kertasnya putih banget. putih, Ya, aslinya nggak berbeda gitu. dengan yang Aslinya tadi. nggak. Berbeda dengan yang Prakata tadi. Aslinya nggak putih. Itu kayak ada ini ya. Karena ahli telematik sama kuningnya sama dengan kuningnya Prakata gitu. tadi. Ya. Lihat sendiri enggak? Ya kan? Lihat Jadi sendiri intinya- nggak kertasnya? Intinya adalah yang Enggak kalau lihat kita sendiri lihat. kertasnya. Coba Sebentar. tunggu sebentar dulu. Saya lihat sendiri, saya foto sendiri. Terserah yuk. Anda bilang nggak lihat, fotokopi cuma sendiri. dengan dari Ya, teman Anda kan lah ahli ya. telematika. Bentar, Bisa Lah ya, saja bohong. memanipulasi warna. Nanti. Oh ya nggak Bentar, bentar. mungkin. Bisa aja. Wah Saya ngaco tanya, ini. Menuduh saya Bung Andi- manipulasi itu kacau Iya, ini. sebentar Mas Roy. Bung Andi bisa mengatakan bahwa kertasnya sama kuning, kertasnya juga kertas Ini tua agak terakhir, dari mana? tapi tidak terlalu kuning. Oke. Orang nggak lihat Dibandingkan toh. yang dari Mana? Dari mana Mas Andi tahu? Bang Andi tahu? Nah itu. Saya bilang dari Kagama sudah kasih Ah tahu iya saya. Kagama lihat nggak ini? Kagama memberi Menginformasikan saya. Menginformasikan Dan dari memberikan siapa? memperlihatkan bukunya ini. Dia memberikan Ayo, saya, perlihatkan bukan nggak? bukunya. Oke. Mohon maaf ya, karena bukunya itu disita. Oke. Lah iya dari Skripsi siapa? kan disita. Saya diberikan oleh Kagama bohong dalam lagi nih. bentuk apa namanya Fotokopi. PDF-nya. Bohong PDF. lagi nih. Ya, dari Oh, fotokopi. PDF. PDF. Ini yang diberikan. Ini ya? Oh, Yang saya Oke. beli. Ini yang dari Kagama. Ya, dari Kagama Bela UGM ya. Sekali lagi ulangi, Mas, kayak ini begitu. filenya apa? Dari PDF loh, bukan dari Iya. skripsi. Kalau asli. dilihat di sini Mas Roy memang sama kuningnya. Enggak, ini kan difoto pakai kalau kamera handphone hasilnya bisa sama. Maka itu bedanya kamera profesional dan kamera handphone. Belajar Sebentar, fotografi sebentar, dulu. maka deh. saya tanya, kalau saya lihat seperti Belajar ini, fotografi dulu deh. Hampir sama kan? sama. Iya. Kalau tapi fotonya Mas Roy beda. Jadi gimana penjelasannya? Bagaimana dijelaskan untuk beli putih? Saya memotret dari skripsi yang asli dan yang motret saya sendiri. Saya pegang sendiri dan saya terima dari rektor, wakil rektor UGM. Dia terima dari file PDF dari orang antah berantah dari mana? Ya udah jelas lah. Oke. Udah ini nggak bisa dibandingin. Jadi lah. begini aja, Nggak jangan apple to persepsinya Mas Roy silakan. Lah iya, udah jelas. Ini yang saya dapat langsung dari Kagama Bela Kagama itu UGM. siapa namanya? Ya, tidak Kagama perlu itu namanya siapa? disebutkan. Lo nggak perlu disebutkan, nggak ada Oke, namanya kan? jadi Bohong lagi. Jadi yang kedua Bohong lagi, aduh, adalah bohong lah. mengenai kata prof. Ya bohong lagi lah udah. Pemirsa dari iNews TV, dari Bohong Rakyat lagi Bersuara, pada dasarnya memang setelah menerima SK itu di UGM dan di universitas manapun dipersilahkan untuk mencantumkan nama profesor itu. Walaupun belum pengukuhan. Kenapa saya katakan itu? Ada contoh soalnya adalah Profesor Dr. Muhajir Effendi. Beliau adalah Ya nggak usah nyebut orang lain. seorang guru besar ya dan juga menteri mantan Menko PMK. Pada tahun 2011 beliau mendapatkan profesor guru besarnya dari Universitas Negeri Malang. Bentar, Bang Adi. Ini supaya jelas. Sebagai contoh. Ya, enggak, sebentar. Amat Sumitro. Saya masih belum ngerti. Jadi gini, ini kan, ini supaya pemirsa juga mengerti juga. Jadi di lembar awal itu ada profesornya. Ada. Ya. Di satu buku yang sama. Iya, satu buku yang sama. Ini buku skripsi ya, Iya. tahun 85. Kita geser kedua Prakata coba. Ya. Apa sulitnya? Prakata. Apa sulitnya mengganti ini menjadi itu profesor? tidak ada profesornya. Iya, Bentar, apa sulitnya nambahin Menurut Mas Roy adalah ini dua kertas yang waktunya berbeda. Sangat berbeda. Dan sekali lagi Mas, kita kalau nyusun skripsi itu oke lah, yang diketik bab pertama dulu, bab kedua dulu, bab ketiga hipotesis. Ya. Habis itu mungkin Ya, ini kita terakhir, lakukan kan? penelitian. Data. Terus terakhir ini lembar ini ditulis terakhir. Betul. Biasanya iya kan? Iya. Terakhir hampir sama waktunya dengan yang tadi. Kalau yang pertama tadi profesor, apa sulitnya nulis di sini profesor kalau sama? Oke, itu logikanya ya. Logika orang waras. Silakan aja gitu. Anda mengatakan gitu. Yang Iya. jelas kita kan sudah diinformasikan juga oleh UGM kan bahwasanya penggunaan kata profesor itu Lah, yang setelah kalau mereka menerima satu SK, buku skripsi ada prof, kapanpun ada doktor. bisa dipakai itu walaupun belum dikukuhkan secara senat. Karena begini, Memang waktu tahun 85 belum menjadi profesor. Belum. Pak Sumitro itu Belum. Maret 1986 beliau itu membacakan pidato pengukuhan guru besar. Oke, geser ke Maret 86. lembar pertama tadi. pembacaan guru besar, ya kan? Lembar pertama. Lah iya. Nah, itu namanya senat, ya kan? Ini Iya, tahun udah. 85. Itu ibaratnya begini.
dalam hal Apalagi, dalam pengukuhan apalagi. guru besar ya Apalagi. itu ya. Artinya itu bukan ya dikatakan hari itu juga dia menggunakan kata profesor, tidak. Setelah menerima SK, karena guru besar itu pelantikan itu ibaratnya kayak pengantin gitu loh. Loh, guru besar kok Nggak, ini menarik. Jadi gini. Artinya resepsinya Oke. di situ Jadi gini. mengundang semua. Ya Anda diam aja, Anda nggak ngerti masalah itu. Jadi gini. Oke, dosa kedua. Biar Bang Iman saya selesaikan dulu. Enggak, nanti saya berikan kesempatan. Ini Jadi Sri sebentar, Mulat biar kalah clear. lucu. Mas Roy, jadi gini. Iya. Ini tahun 85. Iya. Pak Ahmad Sumitro belum profesor waktu Jelas itu. belum profesor. Tapi sudah ditulis profesor di sini. Iya. Menurut Bang Andi Azwan adalah Karena dia sudah nerima pada tahun 85 itu sebelum Tanggal berapa? sebelum November. Tanggal Itu kalau nggak salah berapa? Di bulan Maret itu Tanggal sudah ada berapa? SK gubernur. Bulan Maret. Tanggal berapa? Sudah SK. Sudah SK-nya mempunyai tanggal SK berapa? dari guru besar. Ya. SK-nya tanggal berapa? Bisa saya diam dulu nggak? Loh ya bisa, tapi SK-nya kamu jangan bohong lagi ya. Ini bohong terus ini. Saya bukan bohong. Bohong. Ya, pokoknya bulan Maret dia SK-nya terima dari SK dari Nah, guru besar. Iya. Itu Sejak saat itu bisa 86. mencantumkan nama profesor di walaupun depannya. belum ada pengukuhan. Walaupun belum pengukuhan. Contoh kasus yang utama. Oke, contoh, oke. Saya kasih tahu. Nggak, Mas Aiman. Profesor Muhajir Effendi. Nanti. Ya, tahun 2011 mendapatkan SK sebagai guru besar Universitas Negeri Malang. Oke. Kapan dia dikukuhkan? Tahun 2025 Oke. bulan Februari. Satu pertanyaan, Mas Aiman Sudah silakan jelas. tanya. Sudah ditulis profesor. Sudah profesor, Oke. Profesor Dr. Mas, Muhajir Effendi. silakan tanya. Udah jelas itu. Profesor Ahmad Sumitro dapat SK bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa? Ayo jawab. Bulan Maret Maret tahun berapa? tahun 85. Enggak bisa, bohong. Bohong. Maret tahun Bohong, 85. cek. Tahun Bohong, 86, cek. tahun 86 Bohong, itu cek. adalah Maret dikukuhkan. 86. Dikukuhkan. Maret 86. Maret Dikukuhkan. 86. Mas Roy yakin dengan apa yang disampaikan? Yakin. Coba cek. Ada pemberitaannya, silakan buka. Dikukuhkan. Iya, Dikukukannya itu adalah di bulan Maret. di tahun 86. Lah ya udah, Maret 86 ya Dikukukan udah. tahun 86 mendapatkan Udah, SK. udah, Mendapatkan udah, SK-nya di tahun 85. udah, Bulan 8. udah. Bulan Maret 85. SK-nya? Dikukukan SK-nya Maret 86. 85. Enggak. Artinya Pengukuhannya ya, Maret 86. Tidak, Dah. tidak Jadi benar. benar. Anda Data yang buktikan masuk apa? aja. Anda Tidak benar. buktikan. Tidak Anda benar. buktikan. Enggak, 86 itu Maret 86 Anda itu buktikan SK-nya. aja. Udah, silakan buktikan. Ya, Anda Oke. buktikan. Silakan tanggal berapa Jadi kalau jelas. ini bohong lagi nih. Jelas, nanti- Bang Iman. nanti kita bahas Dari di yang foto namanya berikutnya. Kebanyakan orang bohong yang nih. namanya ya depannya bohong ini banget warnanya ini. putih banget, ternyata enggak. Ini bohong banget ini. Jelas. Oke. Jadi ini ya, saya hanya menjelaskan. Terserah publik bisa Menjelaskan menilai dari di sumber sini kesekian, bahwasanya dari orang lain. ada Aduh, sumber kacau. utamanya itu adalah Universitas Gadjah Mada. Siapa? Dan beliaulah ya institusinya yang bisa menjelaskan untuk itu, dan kami mendapatkan dari Kagama Belogia. Kagama tuh Dan siapa ini lagi harus orangnya? kita Nggak jelaskan jelas. kepada publik biar beritanya seimbang. Ini nggak dan hafal- publik nggak yang hafal bisa tuh apa menilai nih? Udah. mana yang benar, mana yang salah. Terima Saya kasih. saya pegang yang asli, motret yang asli. Dia dapat dari orang lain yang nggak jelas. SK-nya nggak jelas tanggal berapa. Oke, Pak Ugro belum nih, Pak Ugro. Jelas. Pak Ugro Silakan, silakan. Pak Ugro. Pak Ugro tadi sampaikan Silakan, juga Pak belum Ugro. dijawab semua apa yang disampaikan oleh Oh, iya. Bung Rasman dan kawan-kawan. Baik, terima kasih. Jadi Mas Rasman ya, Pak Rasman ya. Ya, jadi Rasman ya. Ya, udah public figure soalnya. Saya masuk akabri kepolisian tuh tujuannya pasti sama, mengabdi kepada negara dan bangsa. Bukan bekerja untuk Polri. Jadi saya bukan karyawan Polri. Nah, jadi pengabdian saya nanti berakhir itu pada saat saya meninggal dunia, dimakamkan, kemudian diletakkan di tanah, diiringi tembakan salvo. Itu pengabdian saya selesai. Ya kan? Kalau berbeda pendapat, saya sejak awal tidak pernah berpikir ingin jadi Kapolri. Saya berbeda pendapat loh, saya tidak melawan. Saya berbeda pendapat ada 3 Kapolri. Pak Ugro pernah berbeda pendapat 3 Kapolri. 3 Kapolri. Dan itu disampaikan secara terbuka. Iya, Pak Kapolri siapa aja boleh disebutkan? ada waktu saya Kapolda Sulawesi Tengah. Oke. Tahun berapa itu, Pak? Waktu saya Kapolda Sumut, ya saya sampaikan berbeda pendapat itu wajar. Karena berbeda Itu di pendapat media, Pak. Mohon maaf, di media atau apa? di media semua tahu. Bapak sampaikan itu? Iya. Dan Bapak biasanya kan kena sanksi atau Ya dicopot. dicopot. Ya, saya seharusnya pensiun itu bintang 1. Tapi saya bisa pensiun bintang 3 Wakapolri, saya juga tanda tanya, kok bisa saya jadi Menarik, Pak. Wakapolri? Menarik, Pak. Ini bentar, Pak. Jadi pada waktu itu bintang 1 Wakapolda waktu itu. Kapolda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulteng ya. Ya. Sulteng masih bintang 1 waktu itu. Iya.
Bapak menyampaikan sesuatu kritikan di Saya menolak, media. menolak perintah. Apa itu boleh tahu Pak? Perintah untuk permintaan jaksa untuk mengeksekusi 3 terpidana mati. 3 terpidana mati masih punya hak konstitusional untuk mengajukan gerasi kedua sesuai dengan Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002. Bapak menolak Bapak menolak eksekusi jaksa waktu itu? Iya, jaksa minta perintah Kapolri saya laksanakan. Tapi saya katakan, mohon izin Jenderal, ini belum bisa kami laksanakan karena masih ada hak Proses konstitusional yang harus Oke. dipenuhi. Saya copot, siap, terima kasih. Dicopot itu terima kasih. Jadi jadi Kapolda Sulteng Bapak dicopot sempat? Copot. Kemana itu Pak? Kepala bagian pengolahan data. Di Mabes Polri? Iya. Oke. Terus yang kedua? Kedua, waktu saya Kapolda Sumatera Utara. Itu. Kasus siapa itu Pak? Saya mengatakan bahwa pelaku perampokan itu asli perampok bersenjata. Tidak ada hubungannya dengan teroris. Oke. Itu. Kalau saya waktu itu mengatakan saya berbohong pada publik, 2010 saya jadi Kapolri, Pak. Saya berbohong, saya jadi Kapolri. Nah, saya tidak bisa berbohong. Karakter saya itu tidak bisa berbohong. Benar, saya tidak apa ya mengatakan diri enggak. Karena perbedaan pendapat itu sudah diajarkan kepada saya waktu pendidikan akabri di Magelang tingkat 1. Di pelajaran baris berbaris, Pak. Baris berbaris itu kalau kita lagi berjalan, aba-aba pimpinan salah, nggak kita ikuti. Nah, itu sudah diajarkan. Ya, jadi saya tidak pernah melawan perintah pimpinan, tapi berbeda pendapat ya, gitu loh. Makanya saya katakan, kok saya bisa jadi Wakapolri? Di mana prestasi saya cari itu? Sampai sekarang saya nggak ketemu prestasi saya di mana, saya nggak tahu. Ya. Jalan Tuhan itu Pak? Ya di situ, karena kekuatan Tuhan masih bicara situ. Nah, kembali ke apa yang dikatakan tadi Bang Rasman juga ya. Jadi begini, dalam penegakan hukum biasanya kita penyidik-penyidik itu menggunakan analisa, Bang. Analisa ini perbuatan pidana apa yang terjadi. Kemudian kita lihat kalau nanti tertangkap diduga pelaku, barang bukti apa yang harus dihadirkan dalam sidang pengadilan. Kalau enggak bisa lolos. Analisanya harus tajam. Nah, setelah analisa tajam, kemudian kita lakukan penyelidikan dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita hanya nangkap orang saja kemudian dijadikan tersangka, nggak bisa menjadi berkas perkara untuk meyakinkan hakim itu susah. Makanya polisi itu pekerjaan sangat berat. Pendidikannya harus cukup tinggi di situ. Nah, berkaitan dengan peristiwa yang di pasal 310, 311, saya kembali belajar lagi. Saya di sini belajar. Saya tidak merasa pinter enggak. Saya belajar lagi. Ya, kasus Cirebon, Eki Vina, saya belajar tentang masalah peninjauan kembali. Nah, saya di sini belajar. Ternyata buku ke-1 KUHP itu penting dipelajari. Pasal 1 KUHP lama dan baru sama. Kita harus menyatakan kalau perbuatan pidana itu diatur dalam undang secara eksplisit itu harus dibacakan. Dan tidak boleh pakai analogi. Contoh, pasal 310, 311. Kenapa dimasukkan dua-duanya? Kalau jelas 311, 311 saja. Pasal berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita, itu kalau nggak salah ada 9 pasal, dari 284 sampai 28, ada 6 pasal, 289. Ya kan? Kemudian pasal 299, 16 pasal, saya ulangi. Untuk perlindungan terhadap wanita, itu 16 pasal, tidak sembarangan. Wanita sadar, disetubui, berbeda pasalnya dengan wanita tidak sadar disetubui. Itu pasalnya berbeda. Jadi secara eksplisit harus disebutkan. Itu pertama, ya kan? Nah, kemudian ada kaitan dengan Undang-Undang ITE. Nah, pasalnya sudah jelas. Kalau di KUHP lama pasal 63. Kalau di sekarang di KUHP yang baru 125 sebutkan kalau ada pidana umum dan pidana khusus yang diterapkan. Seorang pejabat negara korupsi tidak akan dikatakan pasal pencurian uang negara, pasti pasal korupsi. Mohon maaf loh ini ya, ini saya baca karena saya bukan pinter, saya pernah baca duluan aja. Yang pinter tuh ya Pak Sobari kan baca duluan Pak. Ya. Nah berkaitan kasus di sini ya kan, karena kan ada RJ kemarin kejadian di Solo itu, ya kan. Kemudian ada SP3. Saya baca lagi di pasal 79 RJ itu Pak
betul tadi dikatakan ada kalau nggak salah beberapa ketentuan. Ya kan? Satu permintaan maaf. Tapi saya lihat di Madilog Bang Egy Sujana, saya tidak pernah minta maaf. Loh, berarti RJ-nya gagal dong. Yang kedua, harus ada penetapan pengadilan kalau RJ itu. Sebelum penetapan pengadilan tidak bisa langsung ke SP3. Gitu loh. Jadi kalau langsung SP3 berarti RJ-nya tidak sah, belum di acaranya tidak dipenuhi. Ya kan? Jadi bukan dikatakan mohon maaf, bukan saya katakan Pak Roy Rismon sama Dr. Tifa itu minta di RJ supaya selesai, bukan. Persoalan masalah pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan? Itu sudah jelas disebutkan 8 terlapor, 4 LP. Bayangin aja, ada kasus 4 LP melaporkan 8 pelapor. 8 terlapor. Ya kan? Kemudian kalau dikaitkan dengan pasal penyertaan dan pasal perbarangan tadi saya jelaskan, mereka ini perannya 8 ini siapa yang jadi pasal 55, siapa yang 56 kalau KUHP lama. Ya kan? Penyertaan siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang turut melakukan, siapa yang membantu, nggak ada. Nah, begitu kejadian ada peristiwa di Solo, akhirnya kebingungan sendiri. 2 orang dinyatakan RJ, ya kan, kemudian di SP3. Nah, ini kira-kira di pasal 79 tadi RJ-nya yang mana nih? Di situ. Pemaafan. Loh, Pak Egy Sujana tidak minta maaf. Pemaafan. Pak Egy Sujana tidak minta maaf. Ada surat permohonan RJ oleh pengacaranya Ali Danet. Enggak, ini di Madilog kan saya Januari, Bang. Di Madilog kan saya dengar Pak Egy Sujana tidak pernah minta maaf nih. Pengacaranya. Loh, iya maksudnya. Iya, saya katakan seperti itu, ya kan. Jadi penetapan pengadilan juga belum dilaksanakan. Nah, kalau Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis di SP3, berarti kan sudah ada pencabutan juga. Maksudnya gimana, Pak? Pencabutan laporan dong. Terhadap mereka berdua? Ya, terhadap seluruhnya. Harus seluruhnya. Terhadap peristiwa itu yang dilaporkan, bukan terhadap tersangka terlapornya. Terhadap peristiwa yang Jadi dilaporkan. kalau satu LP ada 10 orang, yang 2 ini kemudian dicabut. Bisa dicabut kalau dinyatakan meninggal dunia. Oke, kalau seandainya di SP3 karena RJ dan lain sebagainya, Ya. maka Seluruhnya harus dicabut juga. LP-nya, laporan peristiwanya itu dikembalikan, dipulihkan semula, berarti itu semua dihentikan. Bukan diminta dihentikan, tidak perlu. Kita hanya mengingatkan. Loh, berarti tidak bisa hanya 2 saja dihentikan, yang 6 tidak. Seperti itu. Jadi sekali saya katakan, Ya. bukan akhirnya ada 2, Pak tolong dihentikan. Saya tidak pernah memerintahkan penyidik seperti itu. Ya, saya hanya memberikan saran masukan. Ya kan. Jadi kalau ada kejadian seperti saya memberikan koreksi, ya saya koreksi supaya Polri 2045 nanti tahun emas itu sudah sesuai dengan Polri harapan kita bersama nanti. Tidak ada kriminalisasi. Ya, buku ke 1 KHP itu dibaca secara tuntas dan jelas. Tapi sebentar Pak, saya mau tanya, kasus yang Mas Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu alami adalah kriminalisasi menurut Pak Ugro? Saya mengarahnya ke situ karena satu, Oke. pasal-pasal di buku 1 KHP tadi tidak dipenuhi. Tidak ada istilah klaster 1, klaster 2. Di KUHP tidak ada istilah klaster. Di hukum acara pidana ada klaster. Kalau disebutkan pasti pasal 55, 56. Enggak, apa pentingnya klaster sehingga menyimpulkan kriminalisasi? Ya, ini kan akan dikaitkan penerapan undang-undangnya saja dengan beberapa pasal itu pun sudah salah. Karena kalau ada satu perbuatan kemudian masuk dalam Kategori beberapa A. peraturan pidana, Oke. ya kan? Itu diambilkan pasal yang terberat ancaman hukumannya. Oh, seolah-olah target begitu? Ya, itu ada leg spesialis. Maksudnya gitu Pak, seolah-olah ditarget gitu? Loh, seperti itu karena supaya Oke. bisa ditahan dicarikan pasal yang hukumannya berat. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, jadi kita memberikan koreksi itu demi kebaikan Polri, demi kebaikan masyarakat ke depan. Bukan saya nggak cinta Polri. Kalau saya nggak cinta Polri, saya biarkan aja polisi seperti sekarang. Saya memberikan koreksi karena saya pernah jadi penyidik. Ya, penyidik di mana? Kasat Sersa Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta.
Kasat Cerca Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Masa saya berbuat semuanya saya, kalau saya kritik berarti saya nggak cinta Polri. Loh justru saya cinta Polri, saya kritik Polri. Tapi kritik membangun, bukan kritik yang tidak membangun seperti itu. Oke. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau saya buka semua, bagaimana saya di propam dan sebagainya, nanti dipikir saya cerita yang nggak usah lah. Saya pokoknya tetap Bayangkara saya itu Bayangkara seperti Bayangkara yang diharapkan setelah Polri keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kepolisian seperti sekarang ini. Bukan menjadi Bayangkara seperti zaman Majapahit. Pengawal raja dan keluarganya, bukan seperti itu. Ya, itu saja Mas, terima kasih. Bang. Oke, ini giliran saya nih Mas. Ya, silakan menjawab Pak Ugro juga, silakan. Jadi terima kasih Bang Yaman, akhirnya juga dikasih bicara nih. Tadi saya nunggu juga kesempatan. Jadi saya mau merunut dulu persoalan yang terjadi antara pelaporan Bang Egy di Mabes Polri dan juga pelaporan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Polda Metro. Yang pertama adalah pidana itu setahu dan sepengalaman dan yang saya baca, ya, bahwa pidana itu adalah pertanggungjawaban individu. Ada diatur beberapa asas di situ dan tentu diatur dengan KUHP dan KUHAP, ya kan? Pertanggungjawaban pidana individu itu diatur salah satu asas kesalahan. Terus yang kedua dasar hukum di KUHP. Terus kemudian dasar hukum KUHP itu ada beberapa, ya. Terkait Bang Egy Sujana di SP3, ya, atau dihentikan penyidikannya, tentu beracuan pada pasal 44, ya, pasal 44 KUHP lama mengatur menghapus pertanggungjawaban pidana bagi individu yang jiwanya cacat dan atau terganggu karena penyakit yang tidak mampu bertanggung jawab, pasal 44. Itu pertanggungjawaban pidana individual. Itu dulu. Kemudian asas-asas hukum pidana individu, legalitas, kemudian asas personal atau pertanggungjawaban individu. Tadi sudah disebutkan oleh abang saya, Bang Refli, ya kan, bahwa individu criminal responsibility. Itu asas-asas, Pak, di hukum pidana. Kalau kita berbicara pada satu rangkaian peristiwa, peran masing-masing. Kemudian kalau berbicara satu rangkaian, betul, satu LP. Tetapi ada pengembangan penyidik di sini. Tadi Pak Ugro tadi mengatakan bahwa perkara ini harusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tadi, KUHP dan KUHAP. Betul, satu rangkaian. Tetapi memiliki peran masing-masing. Sehingga ada perbedaan pasal, sehingga ada pertanggungjawaban individual sesuai yang asas-asas yang kita sebutkan tadi. Itu dulu, Pak Ugro. Saya tidak membantah Bapak, pendapat Bapak bagus, cocok, ya kan, berdasarkan pengalaman Bapak. Nah, terus yang kedua, terkait tidak bisa. Enggak gini, satu-satu gini supaya nanti saya bimbang gini. Oke, silakan. Jadi penerapan pasal tadi 310, katakan ada 311, oke lah kita terima. Seharusnya 311 saja, ya kan? Alternatif dan Ya, melibatkan 8 orang yang tadi 12. ya, Itu di KUHP di pasal berapa kira-kira diatur, Pak? yang mana, Pak? Bukan 310 dan 311 lah, ya kan? KUHP kan? Dengan melaporkan 8 terlapor itu di KUHP secara eksplisit ditulis di pasal berapa? Oh, itu kan pasal 1 yang Bapak sebut tadi. Bukan, pasal perbuatan pidananya di pasal berapa? 310-311 kan? Hah? 310-311 kan? Iya. Yang dikenakan kan, Pak? Gini, Pencemaran dan fitnah kan? kalau dikatakan ini gini, kalau dari awal Ya, itu kasih saya penjelasan, satu LP, satu terlapor nih. Ya. Kejadian seperti Pak Egy Sujana nggak ada masalah. Nah, ini dari awal ini menurut analisa saya itu sudah mulai salah karena dijadikan tersangkanya lebih dari satu. Begitu mau ditarik satu nggak bisa karena yang di RJ-kan itu perbuatannya dikembalikan seperti semula seolah tidak ada peristiwa itu, gitu loh maksudnya. Jadi gini Pak, saya menjawab, Bapak nanti tanggapi aja. Jadi gini, kan ada restoratif justice yang dilakukan oleh 2 orang ini, iya kan?
pemaafan. Itu kan jelas. Tadi sudah dijelaskan Bang Rasman, diberikan pemaafan bagi pelapor. Pakai Pak. Pemaafan Pakai. korban. Pakai Korban, Pak. mikrofon, Korban. Bukan, maksudnya pemaafan apa? Peristiwa apa yang dimaafkan? Ya, dia melakukan restoratif dengan tadi disebutkan sama Bang Rasman, pemaafan yang diberikan oleh pelapor. Bukan, maksudnya pemaafan apa nih? Korban memberikan maaf. Iya, peristiwa apa? Pemaafan kan ada pembunuhan, penganiayaan. Pencemaran, Pak. Hah? Pencemaran. Pencemaran. Fitnah. Pencemaran apa? Iya. Nama baik. Nama baik apa? Kenapa dicemarkan? Ya dikatakan palsu padahal bukan palsu, Pak. Loh, sudah dibuktikan belum palsunya? Dibuktikan dengan lapor. Nah, itu yang di situ aja. Lapor. Lapor tadi udah kan Mas Kenapa, Refli, ada peraturan Kapolri sendiri. Kalau mau diperiksa lapor, satu harus ada laporan polisi. Tadi Bang Rasman nanya, ya kan? Apa bedanya laporan dan Dumas? Kita Dumas simak, itu dipakai lucu. pengaduan masyarakat, ya kan? Itu untuk melaporkan tindakan atau perilaku polisi yang menyimpang. Kalau laporan di mana-mana berkaitan dengan pidana, laporan polisi, Pak. Bukan laporan Dumas. Di luar negeri namanya police report, bukan Dumas. Ini polisi ini udah mendunia, Pak. Jadi jangan dikaitkan, oh di Indonesia ada Dumas, tapi di Malaysia nggak ada. Police report, laporan polisi itu sudah mendunia. Termasuk saya koreksi, KPK pun harusnya laporan polisi, bukan laporan kejadian seperti itu. Ini polisi ke depan 2045 harusnya seperti itu, Pak. Ya, itu bagus. Terus yang kedua, ya itu bagus. Itu bagus bahwa kemudian ada koreksi terhadap polisi, itu haknya Pak Ugro, ya kan? Nah, sekarang saya mau nurut gini. Terus terkait bahwa ini adalah saksi dan korban. Ya, kita tahu betul bahwa yang dilaporkan di Polda Metro oleh Bapak Insinyur Joko Widodo jelas 310, 311, 32 yaitu manipulasi data, terus kemudian ada 160 pencemaran ujaran kebencian, ya, terus 28 ayat 2 ujaran kebencian, ya, penghasutan dan lain-lain sebagainya. Ini yang sangat berbeda yang terjadi di dalam laporan Egy Sujana. Bapak Egy Sujana melaporkan 263 dugaan pemalsuan. Objeknya adalah ijazah. Laporan berapa orang? Sebentar, Pak. Berapa orang, Pak? Selesaikan dulu. Bukan, harus dijelaskan yang dilaporkan berapa orang dulu. Sebentar, Pak. Saya jelaskan dulu Pak Egy punya laporan. 263 dilaporkan oleh Pak Egy dengan laporan Dumas. Pak Jokowi tadi, tolong dijelaskan dulu sebelum kita maju jauh nih. Yang dilaporkan Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi ada 4 lab ALP, itu berapa orang? Yang dilaporkan sama Pak Jokowi ini ada pengacara. Yang dilaporkan oleh Pak Jokowi apa aja, Bang Rifai? Berapa orang? Silakan bertanya kepada Pak Rifai ini. Silakan. Makanya biar aja dulu nanti saya nambahin terakhir. Ya enggak, ini dijawab dulu. Berapa orang yang dilaporkan? Jadi yang dilaporkan Pak Jokowi itu adalah 31 objek sosial media. Karena pasal yang disampaikan pun adalah fitnah dan rekayasa IT. Oke. Nah, pertanyaannya siapa terlapor? Kami nyatakan di situ lidik. Oh. Kenapa? Karena kejahatan IT itu, Pak, itu tidak bisa serta-merta pasti ini orangnya. Karena sekarang ada dikenal deepfake, Pak. Deepfake itu muncul videonya tapi ternyata bukan itu. Ini AI kemajuan teknologi kejahatan IT ya. Iya. Sehingga kami pun juga tidak mau gegabah si A, si B, si C. Ya, kenapa? Karena kami tahu sekarang banyak kejahatan deepfake ya. Ya banyaklah kita lihat gubernur bilang statement ini ternyata bukan dia. Kedua, kejahatan IT ini memang agak modern, Pak. Dia borderless, Pak. Ya, sehingga itu bisa dilakukan di luar negeri dan dari manapun. Jadi waktu itu kami karena ini memang delik IT itu sesuatu yang khusus, ya. Teorinya pun tempo deliknya berbeda, Pak. Dia ada download teori, ada upload teori, beda dengan model-model Jadi teori. intinya tidak disebutkan siapa Tidak disebut. namanya. Ya, kami berikan 31 objek. Kita hanya jelaskan di situ dalam lidik. Dalam uraian kita jelaskan ada seseorang yang diduga A, diduga B, diduga C. Satu orang. Ya, 3-4 orang. Oke, baik. Tapi kami belum berani menyatakan itu pelakunya Baik. karena perlu diklarifikasi. Inilah bentuk kehati-hatian kami dalam membuat LP. Oke. Demikian, Pak. Apa yang mau disampaikan? Ya, makanya kan saya ke depan polisi tadi 2045. Ya. Saya pernah jadi saksi IT, Pak. Ya. Dr. Koni. Saksi nih. Saya dipanggil Polda Metro, saya datang. Saya jelaskan. Kemudian seminggu kemudian dipanggil Polda Jabar, Pak. Persoalan sama, saya tanya. Pelapornya siapa, TKP di mana? Siap Jenderal, TKP-nya di alun-alun Bandung. Duh.
ini satu perbuatan IT ini TKP-nya kalau gitu bisa dipanggil 38 Polda. Apakah ini yang diharapkan masyarakat dalam undang-undang IT nanti gara-gara kita nulis sesuatu di media bisa diperiksa di 38 Polda di Indonesia. Berapa biaya untuk penyidikan seperti itu? Ini contoh loh ya. Kalau itu memang yang mau dianut oleh para pakar-pakar hukum sekarang ya kita ikuti. Berarti ini ide kita untuk menciptakan polisi tahun 2045 seperti itu. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. ya. 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 Itu sudah terjawab ya, Pak. Tadi bahwa yang dilaporkan adalah peristiwa. Ya. Kemudian terjadi pelaporan pada Pak Joko Widodo. Ini tidak ada kausalitas verbalnya sebenarnya. Kenapa harus dihentikan yang lain? Iya kan? Karena yang bagaimana bisa kita menghentikan satu perkara yang pertanggungjawabannya individual, ya itu dulu. Terus tidak ada korelasinya ini bahwa Bang Roy CS, ya kan, menjadi saksi ahli di sana. Apakah sudah diterima? Pernah diperiksa nggak menjadi saksi ahli di pelaporannya Pak Egy Sujana? Justru itu yang dipertanyakan. Tidak, sebentar Mas, saya jelaskan. Nah, ini diskusi iya. ini nanti nggak segini lah. Gini. LP, ada SPDP, Ini. diperiksa, Yang asli berapa polisi aja ya. tersangkanya, terus diambil Sebentar, satu saya saja. juga punya pendapat, saya punya pendapat. Gitu loh. Persingkat. Enggak, ya ini kalau pemirsa diskusi juga teori saya punya hak nggak akan berpendapat lama, juga. nggak akan Pendapat nggak akan salah ya, selesai. nggak usah. Loh, Apa yang pemirsa lebih mudah untuk memahaminya, Bung Ade? Kemudian tidak pernah diperiksa menjadi saksi, terus mau menggunakan pasal 10. Iya kan? Bahwa saksi dan korban itu tidak dapat dilaporkan. Nah, ini kan Jelas. inilah yang saya bilang tidak ada korelasinya, kausalitas verbalnya tidak ada untuk laporan yang berbeda. Ada yang mau sampaikan apa supaya pemirsa lebih mudah untuk Ya, memahami? saya cuma mau menyampaikan bahwa kalau memang Pak Roy mau mengikuti atau mau dihentikan kasusnya, ya ikuti jejaknya Bang Egy. Ngapain? Iya kan? RJ. Itu kan sederhana. Terus kemudian Dan tidak perlu yang di sana sok saya tidak akan memberi maaf. Siapa butuh maafnya? Enggak. Ya, Bapak juga tidak akan memaafkan Bang Roy kok, memaafkan Bang Roy, tetapi kasus berjalan kok, gitu loh. Jadi Nah, jangan yang juga ngapain? terlalu ego Anda, Mas Roy, terlalu ego. Nggak, tapi yang dikatakan- kalau biarkan sombong, proses. nggak mau Kita ngasih menghormati maaf, Bang Roy. ngapain? Kami Nggak. menghormati proses hukum, termasuk Nggak, kalau pendapat seperti- para ahli yang ada. Kalau Ya kan? seperti itu Baik, namanya RJ Arisan, Pak. Di Arisan satu-satu. Ini dulu nih, ambil nih. Arisan. Waduh, ini bahaya nih. Itu haknya pelapor, Pak. Memang ada Bahaya nih. blokernya, itu, Pak. Pak. Bahaya nggak boleh. Diatur juga bahwa independen hak pelapor ada. independensi penyidik sudah dikendalikan oleh seseorang nggak bisa. Oh, nggak siapa bagus. bilang? Bapak harus buktikan itu loh. Penyidik Melalui independen, Pak. peradilan, Pak. Nggak bisa. Ada 2 tiket yang bisa menghentikan perkara sebenarnya dan sudah diambil. Contohnya yang pertama adalah gelar perkara khusus. Bang Rasman ada. Saya yang menggelar perkara khusus kan kasusnya Bang Rasman. Dan itu fakta. Ya makanya Gini loh, sebentar Pak. Saya karena saya praktek, Pak. Saya sampaikan. Yang kedua adalah apa? Prapit. Saya pernah menang Prapit. Makanya kalau Saya laporan menentukan polisi dari gitu loh. awal itu Jadi, bagus. tidak usah, Pak. Jokowi Bapak, jangan mengendalikan penyidik, Pak ya kan? Ugro kalau mau jadi ahli RJ jadi ahli ini aja. satu Monggo orang, silakan, satu itu LP, aja, Pak. Udah Pak selesai, Ugro, nggak tapi kita jangan juga diskusi seperti mengintervensi ini. penyidikan. Gitu loh. Minta untuk hentikan dan ini tidak Baik, kita kembali prosedur. saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.